Habis lapar, Bu. Inilah kisah sahabat Nabi yang secara langsung berjumpa dengan Dajjal. Ini mantap nih. Ceritanya real cuy, asli. Dan ada banyak riwayatnya. Salah satunya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadisnya jelas, sahih, bukan tipu-tipu. Habis lapar, Bu. Jadi orang yang akan kita ceritakan dalam kisah ini bernama Tamim bin Aus Ad-Dari. Siapa namanya? Tamim bin Aus Ad-Dari. Tamim nama dia, Aus nama bapak dia. Ingat ya, Aus, bukan haus. Lapar, Bu. Siapa? Habis lapar, Bu. Habis lapar, Bu. Tamim bin Aus Ad-Dari, bukan Tamim bin Haus. Oke. Jadi, sahabat ini, orangnya ini berasal dari Palestina. Orang Palestina dia nih. Dan agamanya sebelum dia masuk Islam adalah Nasrani. Nasrani itu apa pula tuh, Ustaz? Habis lapar, Bu. Nasrani itu agamanya Kristen. Nah, kalau sekarang namanya Kristen. Kalau dulu orang-orang tersebut adalah orang-orang Nasrani. Habis lapar, Bu. Suatu ketika, Tamim bin Aus ini melakukan suatu perjalanan yang perjalanannya ini cukup jauh. Mereka naik perahu yang cukup besar, berisikan 30 orang. Ketika mereka melakukan perjalanan, mereka terombang-ambing oleh badai. Karena ketika mereka waktu perjalanan itu tiba-tiba datang badai. Karena badai tersebut mereka terombang-ambing dan akhirnya terdampar di satu pulau. Ada riwayat yang mengatakan pulaunya itu di daerah Yaman. Nggak jauh dari Yaman, di sekitar-sekitar sanalah. Tamim bin Aus Ad-Dari dan orang-orang yang ada dalam kapal itu, sekitar 30 orang itu, mereka semua terdamparlah di pulau itu menjelang maghrib. Terus ketika mereka udah terdampar itu, akhirnya makin lama makin malam. Tiba-tiba datang sesosok yang bentuknya itu lumayan besar dan bulunya panjang. Saking panjangnya bulunya itu, bukan bulu ketek ya, memang bulu kayak binatang. Bulunya ini panjang betul. Sampai saking panjangnya tak bisa nampak mana bagian muka, mana bagian belakang. Mana bagian depan kubul, mana bagian belakang dubur. Tak nampak sama sekali. Kenapa? Saking lebatnya bulu tersebut. Mereka yang nengok itu langsung mau kabur. Ya takutlah. Antum kalau posisi itu takut nggak? Udah pasti takut. Mereka takut, pengen kabur. Tetapi sebagian dari mereka memberanikan diri. Siapa kamu? Ditanya tuh. Kemudian makhluk itu mengatakan bahwa dia adalah hassasah. Kemudian ditanya, kamu tuh makhluk apa? Nggak dijawab sama hassasah. Dibiarin aja mereka. Dibikin jadi penasaran. Kemudian hassasah ini langsung mengatakan, kalian nih sudah ditunggu. Ada yang merindukan kalian. Di mana tuh tempatnya tuh? Ayo ikut aku. Katanya lah. Akhirnya mereka nih sama-sama ngikut kepada hassasah tersebut. Kemudian dibawalah ke sebuah anggaplah biara atau anggaplah gereja. Setibanya di sana, mereka melihat sesosok laki-laki yang cukup besar. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan kayak raksasa katanya. Dan karena badannya besar. Besar badannya itu. Mereka takutlah. Kemudian ditanya oleh makhluk tersebut. Makhluk tersebut itu kondisinya sedang dirantai, sedang dibelenggu. Mulai dari lututnya sampai betisnya itu full dibelenggu oleh rantai. Jadi nggak bisa lepas dia nih, terikat dia di situ. Kalau antum posisi itu, takut nggak? Pasti takut lah kan? Mereka juga sama, kondisinya takut. Tiba-tiba sosok tadi yang dirantai itu nanya ke mereka nih. Nanyanya apa, Ustaz? Dia bertanya tentang yang pertama, bagaimana keadaan kebun kurma yang ada di Baisan. Kemudian orang-orang itu menjawablah, maksudmu apanya nih? Bagaimana kabar kebun kurmanya? Bagian apanya nih? Kemudian dijawab lagi, bagian bagaimana buah-buahnya? Apakah masih berbuah? Orang-orang itu menjawablah, masih berbuah, kata mereka. Kemudian yang dibelenggu tuh bilang, oh, tidak akan lama lagi kebun itu tidak akan berbuah, katanya. Kemudian dia nanya, pertanyaan kedua, bagaimana keadaan Danau Tobariah? Kalau zaman sekarang namanya Danau Tiberias, ya. Bagaimana keadaan danau itu, katanya. Maksud kamu apa nih? Nanya apanya nih?
Oh, maksud saya menanyakan bagaimana keadaan airnya, katanya. Kemudian orang itu menjawab lah, oh keadaan airnya masih banyak, masih ada airnya tuh. Kemudian yang dibelenggu itu menjawab, tidak akan lama lagi, air danau itu akan kering, kata dia. Kemudian dia nanya pertanyaan ketiga, bagaimana keadaan sumur atau mata air Zuhor? Orang ini nanya balik lah, maksudmu keadaan sumurnya apanya nih? Oh, maksud saya airnya. Gimana? Oh, airnya masih banyak. Dan orang masih menggunakan air itu untuk membasahi ladang-ladang mereka, katanya. Oh, sebentar lagi airnya itu akan kering, kata dia. Terus dia bertanya pertanyaan keempat. Apakah telah ada seorang laki-laki yang dia berasal dari Mekah kemudian hijrah ke Madinah? Dari ciri-ciri yang dia katakan itu seolah menunjukkan kepada Nabi Muhammad. Terus Tamim bin Aus ini nggak kenal, dia diamlah. Kemudian ada ternyata yang kenal. Kemudian mengatakan, oh dia ada tuh, sekarang dia sudah diutus, kata. Oh, berarti aku tidak lama lagi akan keluar, kata orang yang dibelenggu itu. Kemudian di akhir nanti diketahuilah bahwa yang sedang dibelenggu itu adalah Dajjal. Jadi dia sedang menanyakan bagaimana kondisi di luar, karena dia sedang dikurung di situ, supaya nanti dia keluar membikin satu huru-hara fitnah di muka bumi. Setelah peristiwa tersebut, Tamim bin Aus Ad-Dari dan juga semua teman-temannya itu akhirnya mendapatkan cara untuk keluar dari pulau itu. Dan akhirnya mereka memang selamat. Karena dia penasaran tentang sosok yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu, akhirnya dia mencari tahu siapakah itu. Akhirnya dia carilah ke Madinah. Akhirnya ketemulah dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika dia menceritakan itu kepada Nabi Muhammad, akhirnya dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, diceritakannya lah secara detail apa yang telah dialaminya di pulau tersebut. Kemudian Rasulullah pun mengumpulkan jamaah, mengumpulkan para umat-umat Islam ketika itu. Kemudian Nabi Muhammad menceritakan apa yang diceritakan oleh Tamim bin Aus Ad-Dari tersebut. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan dengan tegas bahwa itulah Dajjal. Jadi Dajjal itu di zaman tersebut masih terkurung, belum keluar, dan dia akan keluar setelah ciri-ciri tanda-tanda yang 3 tadi sudah terjadi. Maka lihat-lihatlah tanda yang 3 tuh. Kalau yang 3 itu sudah berlaku semuanya, maka dia bakalan keluar. Hati-hati tentang Dajjal nih. Gimana Ustaz ciri-ciri lengkapnya tentang Dajjal? Sudah Ustaz bikin videonya. Antum tontonlah ya. Kita cek dalam hadis Nabi. Yang pertama, innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sesungguhnya Dajjal itu matanya buta sebelah, dan Tuhan kalian matanya nggak buta sebelah. Kemudian mata kanannya itu seperti buah anggur yang terapung. Bayangkan kalau ada buah anggur jatuh ke air kemudian terapung. Kemudian mata yang satunya lagi tertutup selaput daging. Jadi mata Dajjal itu 2 ya, walaupun satunya buta dan satunya itu buruk seperti tertutup selaput daging. Rambutnya itu keriting, kulitnya kemerah-merahan, badannya gempal, agak gendut dia tuh. Dan yang paling jelas di dahinya ada tulisan kafaro, kafir. Bukan mata ya di dahinya, tapi tulisan kafaro. Dan tenang aja, kalau orangnya mukmin nanti pasti bisa melihat tulisan Dajjal tersebut, tulisan kafaro di dahinya. Ini menarik nih, semua ciri-ciri tadi saya ketikkan di ChatGPT, kemudian saya minta dia menggambarkan bagaimana bentuk Dajjal. Kemudian terbentuklah ciri-cirinya seperti ini nih. Ini cuma gambaran ya. Bukan persis seperti ini, tapi ginilah kira-kira. Jauh kan beda dengan yang kamu lihat di internet. Ini ilustrasinya yang paling mirip ya. Ini betulan gak usah ceritanya Ustaz? Betul, ceritanya ini real cuy. Ada di riwayatnya Imam Muslim. Kalau udah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakin dan percaya hadisnya sahih.
Sahih itu kalau udah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Kelanjutan kisah orang yang menceritakan ini, dia tetap berada dalam Islam, dia menjadi salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang sangat terkenal. Kemudian dia menetap di Madinah sampai akhirnya Rasulullah wafat. Setelah lama Rasulullah wafat, akhirnya dia kembali lagi ke kampung halamannya, yaitu daerah Palestina, dan dia meninggalnya di Masjidil Aqsa dan dimakamkan di sana. Itulah kisah Tamim bin Aus Ad-Dari yang berjumpa langsung dengan Dajjal. Nah, cukup ya ceritanya bagi orang yang nge-request kemarin. Nah, ini nih khusus untuk kalian videonya, oke? Agus lapar, Bu. Agus lapar, Bu. Agus lapar, Bu. Agus lapar, Bu. Terima kasih.